Sama kita kasih sedikit garam. Oh, iya. Garam juga 1/4 sendok teh. Wow. Terus sekarang kita kasih pasta coklat, bisa pakai pasta coklat atau pasta mocha. Ini saya pakai 1 sendok makan, so it's really dark. 1 sendok makan aja. Iya. Coklat emang ini ya, anak-anak lebih suka coklat ya. Terus coklat bubuknya 25 gram sama 175 gram terigu. Ini mau kita aduk jadi satu. Sama baking powder juga ya. Baking powdernya kita pakai setengah sendok setengah sendok makan. Kita aduk tepung-tepungannya. Nah, sekarang mau saya masukin dulu. Betul ini? Setengah, betul. Kita masukin setengah. Cukup pintar? Ups, cukup pintar. Iya, kita aduk, benar. Terus tadi margarin yang kita lelehkan, 200 gram. Kita masukin juga, iya. Lebih pelan kali ya? Iya, sama sisa dari tepung terigu. Oh. Iya, dan ini memang dia adonannya adonan encer ya. Oh gitu ya? Jadi jangan takut. Nah, sama 100 cc susu cair. Ya, kita masukkan. Dan yang terakhir ini agak beda nih. Karena yang terakhir mau kita masukkan adalah air mendidih. Air mendidihnya juga 100 cc. Seperti ini. Careful, this is hot. Nah, diaduk. Iya. Dan dia nanti adonan cake ini dia lebih lebih moist. Moist itu dia lebih lembab daripada adonan cake coklat biasa. Trust me. Anak-anak lebih suka begitu, Iya. Farah. Dia suka pasti. Oke, kita siapkan loyangnya. Namanya juga cupcake ya. Nah, sebetulnya kalau mau pakai loyang cupcake biasa juga nggak apa-apa. Kita kasih liner. Ini saya ada ini namanya paper cup, tapi yang sudah bentuknya mangkok seperti ini. Jadi, iya. Untuk taruh di loyangnya seperti ini aja nih, Bu. Nah, ini kan udah tercampur rata ya. Sekarang tinggal kita scoop. Masih cair itu. Iya, benar. Dia memang cair. Jadi, don't worry. Jangan takut. Memang Sepenuh dia itu? Iya, sekitar 3/4. Nah, ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu. Jadi ovennya suhunya kurang lebih 180 derajat Celcius. Ya, ini dia, Bu. Kurang lebih 3 scoop. Yang chocolate cake-nya mau kita masukkan ke dalam oven. Wangi loh, baru sampai sini aja udah wangi. Ya, jadi dia adonannya memang agak sedikit beda ya daripada adonan cake biasa. Itu lagi. Yes, perfect. Cukup. Nah, ini kita taruh di dalam oven. Kita panggang sampai matang. Pemirsa jangan kemana-mana. When we come back, nanti kita akan membuat frosting di atasnya. Kembali lagi pemirsa, saya masih bersama Ibu Vivi. Tadi kita udah bikin cupcakes. Ini cupcakesnya udah matang, Bu ya. Jadi cupcakesnya harus kita keluarkan dari oven. Dan dia aromanya sudah harum sekali. Terus untuk frosting di atasnya, ini kita bikin buttercream. Buttercream itu kalau bahasa Indonesianya krim mentega. Ini mau saya pisahkan antara kuning telur sama dan yang kuningnya jangan masuk ke mangkok sama sekali. Karena kalau misalnya ada minyak, 1 tetes pun, kuning telur itu kan mengandung lemak. Nah, kalau 1 tetes pun kuning telurnya itu masuk, atau kalau tangan kita kotor, tangan kita bekas megang minyak dan sebagainya, nanti dia meringuenya nggak jadi. Oh gitu ya? Nah, sekarang ini mau kita tambahkan 1 cup gula pasir. 1 cup gula pasir itu kurang lebih 200 gram. Ya. Nah, ini mau kita taruh di atas air mendidih. Gunanya biar dia gulanya itu meleleh. Jadi caranya seperti ini nih. Oh gitu. Iya. Terus nyala itu, Farah? Nyala. Jadi airnya harus panas dan mendidih. Gunanya dia biar gulanya jadi mateng. Oke, ini dia sudah meleleh ya, Bu ya. Sudah meleleh dan sudah panas. Sekarang kita ganti pakai mixer. Nah, tinggal kita mixer. Ini kalau panas bisa pakai megangnya ya. Tuh, dikocok sampai dia naik. Ya, sementara itu saya mau siapin bahan lainnya. Kita kasih
kasih garam 4 sendok teh sama sedikit vanila. Nah, Ibu Vivi, ini kita kocok. Ini kan pemirsa lihat ya, dia sudah mengembang. Jadi bukan hanya kental dan mengembang, tapi juga dia harus dingin. Dingin karena ini kan mau kita tambahkan margarin. Kita kocok. Nah, sekarang mau saya tambahkan margarin dan mentega putih. 1 cup margarin dan 1 cup mentega putih. Caranya, ini saya kecilin sedikit ya Bu ya. Dan medium. Tuh. Iya. Kita masukkan yang pertama margarinnya dulu. Sama 1 cup yang mentega putih. Iya, tuh. Jadi dia hasilnya lebih ringan. Nah, kita aduk. Terus yang bagian pinggirnya, ini kita ratakan. Tuh, jadinya seperti itu kan buttercreamnya. Nah, ini udah nih Bu ya. Jadi kalau dia udah tercampur, sekarang ini tinggal kita pakai. Nah, kita pakai bisa dikasih warna bebas sesuai selera. Mungkin saya kasih merah aja kali ya. Rame. Iya, tuh kita kasih warna merah biar dia cantik warnanya. Diaduk rata. Kalau sudah rata baru kita hias di atas kue. Nah, sekarang tinggal kita hias di atas cake. Ini aku biasanya taruh agak banyak dulu. Terus nanti tinggal dibikin munjung. Iya. Kayak es krim gitu? Iya, benar kayak es krim. Seru kan? Nah, ini kalau anak-anak biasanya suka banget nih diajak. Dia apa? Bagian ini? Iya, bagian menghiasnya. Kayaknya perlu deh, biar mereka makannya semangat. Kita bikin dia bentuknya munjung aja seperti itu. Yang simple ya. Yeah, see, you did it. You did a good job. Enggak sebagus Farah. Oh, not at all. Ya. Sekarang kita taruh. Sudah jadi gunung. Ini ada hiasan dari fondant yang beli sudah jadi di toko bahan kue. Benar lucu-lucu ya. Ada yang bentuk Mickey Mouse. Ada yang bentuk Hello Kitty. I love Hello Kitty. Oh, so cute. Baru kita sprinkle. Ditabur lagi, ampun cantiknya Farah. Kita tabur-tabur lagi biar anak-anak suka. Kita susun. Seperti ini. Mudah kan cara buatnya? This is it. Butter cupcakes ala Chef Farah Queen dan Vivi. Selesai memasak, Ibu Vivi kembali mengajak kita jalan-jalan. Tempat yang kita kunjungi adalah workshop mainan anak-anak. Di sini, kita dapat melihat bagaimana proses pengecatan mainan-mainan tersebut. Ada yang dicelup, dan ada juga yang menggunakan teknik airbrush. Tahapan terakhir adalah proses pengeringan dengan cara digantung. Tuh, step keduanya mau dikasih warna putih. Ya, diambil lagi, dikasih warna putih, lihat. Ya sayang, sabar. Tuh, lucu kan sayangku? Jadi ini warnanya kan bukan hanya biru, bukan hanya putih, tapi bisa warna apa aja ya kan Ibu ya? Kita lagi mau bikin lumba-lumba. Iya, ya? lumba-lumba. Siapa yang suka lumba-lumba? Setelah itu, Ibu Vivi mengajak adik-adik untuk mengecat mainannya sendiri. Tapi sebelumnya, adik-adik harus memakai celemek terlebih dahulu supaya bajunya tidak kotor. Anak-anak, ini bagian terasik nih buat mereka. Benar, ini ya. pasti mereka suka. Kita akan ngecat mainan sendiri, oke? Ya, nanti mainannya dicat, ada 5 warna dasar di situ. Iya. Setiap orang mendapatkan 1 buah mainan dan peralatan untuk mengecat mainan. Adik-adik pun siap berkreasi sendiri. Penasaran kan pengen lihat mainan siapa ya yang paling bagus hasilnya? Sambil menunggu, saya mengajak pendamping anak-anak yaitu Ibu Firly untuk menemani saya memasak.
Pemirsa, saya ditemani oleh Ibu Firly. Ibu Firly yang ngurusin si kecil. Namun sekarang Bu Vivi lagi ambil alih ya. Oke. Jadi kita bisa masak bareng. Iya. Nah, Ibu kita mau bikin pizza, mini pizza. Anak-anak siapa sih yang nggak suka pizza? Ya, ini buat Ibu. Oke. Jadi kita bikin mulai dari adonannya untuk si kecil. Dan ini pizzanya sebetulnya ukurannya bisa bebas ya. Jadi nggak harus kecil-kecil. Cuman kan kalau untuk anak-anak mungkin kalau dibikin mini gitu mereka suka. Iya. Jadi sekarang kita mulai dari adonannya dulu. Nah, untuk adonannya ya pemirsa ya. Adonan ini kita pakai tepung terigu yang proteinnya tinggi. 300 gram. Terus ini Ibu bisa aduk-aduk pakai tangan. It's a lot of fun. Terus namanya juga roti-rotian, dia perlu yeast biar mengembang. Oke. Ya, setengah bungkus sama garam 1 sendok teh. Kita kasih juga 1,5 sendok teh baking powder sama gula pasir 1 sendok makan aja cukup. Terus 3 sendok makan susu bubuk. Oh, dikasih susu healthy dong ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang mau saya tambahkan 1 butir telur. Ya, telurnya kita taruh di tengah seperti ini. Sama air. Nah, airnya ini kita sesuaikan jumlahnya. Kita pakainya airnya agak hangat. Gunanya biar nanti dia cepat naiknya. Seharusnya sih di resepnya kurang lebih 160 sampai 180 cc. Tapi itu kita sesuaikan. Jadi kita taruh sedikit dulu. Nanti kalau misalnya kurang tinggal ditambahkan. Tapi kalau misalnya kebanyakan air itu susah perbaikinnya. Nah, ini aja adonannya sepertinya sudah lembut ya. Lembut benar. Iya. Nah, Ibu kalau sudah seperti ini, sekarang ini tinggal nggak apa-apa ditaruh aja di sini. Di sana. Sini, Ya. Nah itu kita uleni sampai dia kalis. Jadi kalau misalnya agak sedikit lengket, cutting boardnya kita kasih sedikit tepung. Nah ini Biar nggak terlalu lengket ya. iya jadi gini seperti ini nih. Kita uleni sampai dia kalis. Idealnya sih kalau kita pakai tangan sekitar 15 menit. 15 menitan ya. Iya. Dan ini bisa dibanting-banting. Nah ini kan masih kasar ya. Nah kalau ini terus kita uleni, nanti dia jadinya smooth. Jadi licin, itu baru ya. namanya kalis. Alright, wortelnya mau saya kupas. Sebetulnya untuk sayurannya itu bisa bebas. Iya bisa sesuai selera. Cuman kalau untuk anak-anak, sebaiknya kita kasih sayuran ya. Anak saya tuh suka ini loh, brokoli. Ya, bisa ditambah? Bisa banget. Brokoli pakai keju itu biasanya enak sekali. Ya. Nah ini wortelnya kita parut aja ya. Kita satukan dengan saus merahnya. Oke, yang berikutnya adalah bawang bombay dan bawang putih. Bawang putih ini mau saya chop. Bawang putihnya saya pakai 2 siung. Nah, kalau Ibu Firly biasanya di rumah si kecil makan apa? Iya, dia Selain brokoli. banyak sih dia sukanya. Dia biasanya kalau kayak pizza aja dia sukanya tuh pakai sosis. Dikasih boleh, sosis bener. kayak gitu. Dia suka banget sama sosis, sosis ayam gitu kan. Dia suka gitu kan. Wortel juga dia suka. Bayam, dia juga bayam ya? Ya, ada bayam. Benar. Oke, ini kita panaskan. Nanti yang pertama bawang bombaynya dulu, kita panasin dulu fry pan. Nah, ini adonannya. Oke, adonannya. Terus kalau misalnya dia sudah lembut ya pemirsa ya, kita bulat-bulatkan seperti ini. Dan kita taruh di mangkok. Sama ini kita tutup, kita tunggu sampai dia ngembang. Tumis ini dulu ya, tumis untuk yang toppingnya. Sama bawang putih. Ini kita tumis, nanti kita tambahin juga daging cincang. Kita tambahkan wortel parut. Gak terlalu mateng ya, jadi tumis asal masukin gitu langsung ya. Nanti kan ini mau dipanggang lagi ya, jadi jangan takut. Ini ayam cincang mau saya tumis. Ibu saya bisa minta tolong Boleh. potongin wortel ya. Wortel lagi, tomat bener. Tomat kita ambil yang bagian dagingnya saja. Terus dipotong. Iya, saya. Terus ini nanti langsung kita potong seperti ini. Ya. Alright, sekarang kita masukin daging ayam cincang.
Yang pertama bumbunya garam secukupnya. Kan kalau untuk anak-anak garam gak usah terlalu banyak. Iya benar ya. Good for them, bikin mereka dehydrated. Untuk kita semua sih seharusnya garam jangan terlalu banyak ya. Gitu ya? Iya, garam itu nggak terlalu sehat. Kita tambahkan saus bolognese. Ini yang sudah siap pakai aja. Kita tunggu sampai ayamnya mulai matang. Baru kita tambahkan tomat. Iya, tomat yang dipotong. Terus kita masukkan bayam. Ini sayurnya biar kita matengin sebentar. Untuk adonan pizzanya, tadi pemirsa ingat kan adonan pizza masih kita diemin. Ini kalau dia sudah jadi, adonan pizzanya seperti ini nih bentuknya. Nah, ini yang dia sudah naik ya. Sekarang tinggal kita giles adonannya. Tuh, kalau sayurannya udah mulai matang, ini udah bisa kita matikan. Sekarang untuk adonan pizza. Adonan pizza kita bagi dua ya. Yang setengah buat saya, yang setengah buat ibu ya. Iya. Nah, kita kasih tepung terigu biar dia nggak lengket. Yang ini juga sedikit tepung terigu. Sama kita giles pakai rolling pin seperti ini nih Bu. Tuh, dan ini fun, ini biasanya anak-anak suka ya. sekali ya kalau dia agak yang bikin tuh kayaknya mereka sambil main-main. Iya benar, mereka bisa sambil main-main. Sekarang kalau sudah seperti ini, baru kita gunakan cutter. Ya, mau saya potong, kan kita ukurannya yang ukuran kecil. Ini biar nanti dia nggak gembung-gembung. Kita tusuk-tusuk pakai garpu ya. Oh gitu. Iya, seperti ini. Kita siapkan loyang, ini ada parutan keju. Nanti saya bisa minta tolong parutin keju ya Bu ya. Saya taruh di sini ya. Kejunya kita pakai mozzarella atau pakai cheddar juga boleh. Baru kita susun. Tuh. Sama ini kita kasih topping ya, di atasnya chicken dan sayuran. Jangan lupa ovennya dipanasin, suhunya 180 derajat Celcius sampai 200. Jadi antara 180 sampai 200 itu aman. Terus keju parutnya sekarang di atasnya ya? Iya, kita taburkan di atasnya seperti ini. Biasanya kan anak-anak tuh suka keju. Benar. Baru kita taruh di oven. Berapa lama tuh? Dan kita panggang sampai matang. Ini kalau dia ukurannya kecil, doesn't take long. Mungkin sekitar 25 menit. 25 menit udah ya, matang. udah jadi ya? Iya. Oke. Nah, kita tunggu ya. Ya. Pizzanya udah selesai Udah nih. selesai ya? Iya. Jadi buat si kecil, careful. Ini masih panas sekali. Kayaknya harus pakai sesuatu ya. Panas. Tuh, anak-anak kan pasti suka ya. Ini bisa jadi bekal di sekolah. Iya, gampang banget ternyata bikinnya ya. Exactly. Dan dari adonannya kita bikin fresh. Mereka bisa ikut bantuin. Biasanya anak-anak kalau kita libatkan dalam membuat sesuatu, mereka makin semangat makannya. Iya benar. Iya. This is it, mini pizza ala Chef Farah Queen dan Firly. Untuk makan siang ada yang lucu pemirsa. Gimana kalau kita bikin something different? Untuk saya pribadi pemirsa di rumah kita nggak makan nasi setiap hari. Jadi sebetulnya untuk asupan yang balance itu tidak harus mengkonsumsi nasi putih. Karbohidrat selain nasi bisa diambil juga dari roti, bisa diambil dari pasta. Yang penting seimbang, yang penting ada sayurannya, kemudian ada proteinnya dan ada karbohidratnya, dan that should be fine ya. Alright, untuk adik-adik gimana kalau kita bikin bentuknya juga agak lucu, beda dari biasanya. Well, we're going to make a sandwich. Kalau sandwich itu kan biasanya roti diisi kemudian ditumpuk dipotong-potong ya. I mean that's easy. Sandwich juga buat teman-teman yang pengen makan makanan yang cepat.
tapi masih tetap bergizi, ini cocok sekali. Mungkin kalau buru-buru buat makan siang atau pagi-pagi kita mau kasih anak kita bekal, cuman enggak sempat masak, dan no problem, bisa dikasih sandwich. Saya sendiri juga biasanya kalau makan siang, saya sering makan sandwich. Nah, yang mau kita buat sekarang masih sandwich juga, tapi tampilannya agak sedikit beda. Karena mau kita roll sandwichnya. Jadi nanti bentuknya lebih ke bite sizes, lebih ke ukuran yang sekali gigit. Roti tawar bisa pakai yang gandum atau yang biasa. Ini kita giles pakai rolling pin. Kita giles, ini satu lagi kita giles. Sekarang untuk sausnya ya, kita pakai mayonnaise. Ada mayonnaise di sini. Tuh, mayonnaise secukupnya. Dan saya juga suka saus tomat. Kita kasih saus tomat sedikit. Saus tomat juga ini sesuai selera. Mungkin kalau misalnya pemirsa mau pakai mustard, yellow mustard, then you can do that. Kalau turkey bisa dikasih cranberry sauce. Jadi nggak harus saus tomat ya. Terus kita kasih selada. Seladanya let's see here. Kita pakai selada yang hijau, oke. Seperti ini. Selain selada, kita kasih keju juga. Kejunya yang lembaran ya, biar mudah. 1 lembar, baru kita kasih daging asap. Ini daging asapnya saya pakai yang strips, tinggal dibagi 2 seperti ini. Sebetulnya selain daging asap yang ini bisa juga pakai smoked chicken kalau suka. Jadi nggak harus daging asap. Baru ini kita gulung. Kita gulung seperti ini. Kita bikin satu lagi, oke? Roti tawar, kita kasih sedikit mayo. Dan ini it's so easy, it's so simple. Sesibuk apapun kita pasti bakal masih ada waktu ya untuk bikin sandwich. Nah, selain untuk makan siang bisa juga untuk makan malam. Terus kita kasih selada. Selada ini sayurannya, seratnya itu penting sekali karena anak-anak kan biasanya banyak yang nggak suka sayur ya. Tapi selada itu rasanya nggak ada pahitnya dan dia ringan sekali. Jadi kalau selada anak-anak suka biasanya. Kita kasih beef. Ya, seperti ini. Yang ini mau saya gulungnya maybe this way. Ya. Nah, sekarang timun, cucumber. Cucumber, saya pakai timunnya timun Jepang. Timun Jepang kita iris tipis. Seperti ini. Dan timun ini juga rasanya netral sekali. Biasanya anak-anak suka timun. Baru sandwichnya kita potong-potong. Potongnya hati-hati ya pemirsa. Sandwichnya kita potong hampir mirip seperti sushi roll. Ini. Terus baru kita siapkan piring saji. Nah, anak-anak sekarang juga suka pedas. Ada yang suka pedas, ada yang enggak. So, itu sih sebetulnya sesuai selera ya. Saus sambal mau saya taruh di piping bag. Sedikit saus sambal nanti. Oke, we put it here. Sekarang cucumber. Susun di piring. Baru kita kasih sedikit saus sambal ya. Ini benar-benar sesuai selera ya buat anak-anak yang gak suka pedas dan you don't have to put it there. Baru kita taruh sandwich di atasnya. Just like this. Nah tuh bentuknya kayak seperti yang saya bilang hampir mirip seperti sushi roll. I think the kids